Nah, pemirsa, sekarang tadi kita udah sambil lihat-lihat nih produk dari JJ Coffee yang ada di Rudy Project ini. Jadi ini adalah produk-produk pandemi nih, Kak. Iya, betul. Luar biasa produk pandemi justru jadi berkembang dan semakin menarik ya. Iya, iya. Nah, ini ada croffle, terus ada kopi. Ini yang lagi tadi saya pesan apa sih ini namanya, Kak? Avogato. Avogato ya. Iya, ice cream Wah, dengan espresso. Salah Oke. satu favorit saya di sini. Ya ini saran dari Kak Julita juga saya pilihnya. Nah kalau Kak Julita sendiri lihat peran pengusaha-pengusaha muda di Indonesia, khususnya perempuan deh dulu yang kita obrolin, gimana sih Kak? Saya sih melihat ya zaman sekarang itu banyak sekali pengusaha muda yang sangat kreatif Iya. gitu dari mereka, karena memang sekarang tuh kafe-kafe tuh berjamur ya. Tapi saya melihat banyak kafe juga yang sangat kreatif. Mereka memang membuat suasana kafenya misalnya instagramable gitu ya, Iya. atau apa yang menarik, dan itu memang membuat ya kafe itu jadi bertahan lama dan pastinya menggandeng komunitas-komunitas yang ada. Misalnya salah satu Rudy Project ini ada JJ Coffee di sini, salah satunya adalah untuk sarana fasilitas buat teman-teman pegoes yang setelah goes capek mereka ingin masih ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, sehingga kita ada tempat di sini. Selain menikmati kopi, kita juga ada makanan ringan. Benar Mbak, tadi ini JJ Coffee ini sebenarnya memang produk pandemik dari anak-anak saya. Jadi anak-anak kan pada nggak sekolah ya waktu itu. Apa ya, biar mereka ada kesibukan pelajaran, terus karena mamanya suka ngopi, terus ayo kita bikin JJ Coffee, bikin kopi-kopian kan gitu ya. Terus JJ itu dari kucing kita juga, nama Jengo, Julita gitu ya. Dan anak saya tuh yang awalnya tuh JJ logo itu si kepala si Jengo itu yang buat anak saya. Tapi akhirnya kita main-main gitu. Loh kok ini enak ya, terus coba-coba lagi, akhirnya kita pikir kenapa nggak dibuat aja langsung kafe, karena konsep toko kita sekarang itu memang seperti ini, ada Rudy Project, ada JJ Coffee, juga ada apparel shopnya. Apparelnya itu juga kita welcome sama produk brand-brand lain selain punya kita. Karena gitu. kalau kita lihat memang tren bisnis sekarang banyak yang berkolaborasi ya Kak, betul. supaya lebih menarik, karena banyak pengunjung juga. Jadi datang ke satu tempat nggak cuma dapat satu produk, bisa menikmati banyak produk lainnya ya gitu. Nah kan Kakak sebagai pebisnis nih udah lama banget pasti kan berkecimpung di dunia bisnis ini. Struggle yang dialami apa sih Kak? Boleh di-sharing? Iya, Rudy Project itu sebenarnya orang mungkin baru-baru dengar gitu ya, mungkin baru 5 tahun. Padahal kita tahun ini 20 tahun. Gesmi, benar 20 tahun tuh. 20 tahun ya iya, ternyata. Benar. Jadi memang kita sudah mengalami jatuh bangunnya gitu. Tapi memang saya melihat ya, kalau kita fokus dan terus aja never give up, usaha itu pasti akan membuahkan hasil yang kita inginkan gitu. Jadi kami selain retail, kami juga ada usaha di bidang untuk corporate. Iya, kami mensuplai ke angkatan-angkatan gitu, sehingga bisnisnya itu sustain. Jadi tidak hanya tergantung dengan retail gitu. Dan juga kita mengembangkan juga bisnis kita dengan karena Rudy Project itu berhubungan dengan event-event olahraga, kita juga punya anak dari grup Aras ini, yaitu Aras Adventure, yang kita dipercaya baru-baru ini membuat event Bukit Lawang Jungle Trail Run. Itu luar biasa sukses. Peserta-pesertanya itu datang juga dari berbagai ada yang dari Bali, paling jauh dari Bali, dari Malaysia ada, kan udah bisa datang ke Indonesia ya. Juga alhamdulillah event itu tahun depan menjadi event internasional, yaitu event Asia Trail Master. Jadi Asia Trail Master ini adalah event-event yang ditunggu oleh pencinta pelari lintas alam, gitu. Jadi founder dari Asia Trail Master kemarin datang ke Bukit Lawang melihat event kita dan mengatakan langsung lulus untuk menjadi
salah satu seri Asia Trail Master tahun 2023 di Indonesia. Wah, keren. Selamat ya, Kak. Makasih banyak. Ini memang salah satu hal yang bisa meningkatkan sektor pariwisata kita. Betul. Karena kan pada saat pandemi kemarin sempat sangat turun tuh ya, Kak. Betul, karena banyak pembatasan, penutupan di mana-mana. Ini tahun-tahun terakhir ini kita akhirnya bisa bernafas lega lagi. Tapi nih, yang menarik juga nih pemirsa, di belakang nih. Travel more, you will be richer. Julita M. Saragi. Nah, kayaknya nggak asing nih. Ini sebenarnya satu kata nih. Karena saya orang Sumatera, saya paham nih. Merantau nih artinya. Merantau nih artinya. Iya kan, Kak? Iya, sebenarnya saya nggak tahu tuh. Tapi ternyata benar cocok ya. Travel more, you will be richer. Jadi memang saya sangat suka traveling. JJ itu juga artinya jalan-jalan. Jadi ada banyak arti daripada JJ itu. Saya mengambil ini karena saya merasa setiap saya bepergian itu secara richer artinya itu bukan kaya secara kita dapat uang gitu ya. Tapi wawasan, pengalaman. Tapi ternyata itu menjadi uang juga akhirnya setelah saya saya perhatikan karena saya bepergian, saya bertemu orang, bersiraturahim, menjadi menambah teman, menambah network, selalu ingin berbagi, selalu ingin bagaimana ya saya bisa berbuat, bagaimana ya biar saya ini bermanfaat buat orang lain. Tapi ternyata itulah yang menjadikan hasil. Saya selalu melakukan filosofi sa'i dari haji ya, dari haji itu dan umroh itu ada sa'i namanya. Safa Marwah ketika Hajar ibu dari baby Ismail mencari air, ternyata air itu datangnya di kaki Ismail, bayi Ismail. Padahal bayi Ismail itu tidak ada di Safa, tidak ada di Marwah, tapi dia berada bukan di situ, tapi ternyata airnya keluar dari kaki Ismail. Artinya kita usaha aja karena Tuhan yang memberikan hasil gitu. Kak Julita itu kalau dibilang adalah businesswoman yang banyak banget pasti kegiatannya. Nah, mengatur waktunya ini dengan keluarga seperti apa, Kak? Iya, memang itu salah satu tantangan buat saya. Tapi memang kita tidak bisa mendapatkan semua apa yang kita mau ya. Pasti harus ada yang kita korbankan. Mungkin dalam hal ini saya tidak mengatakan saya mengorbankan keluarga, tapi saya mencari cara solusi. Nah, sehingga misalnya anak-anak saya gitu ya, saya selalu berusaha untuk berada dengan mereka ketika mereka membutuhkan saya gitu. Tapi memang mereka sering saya tinggal, tapi tentunya saya sering membawa mereka. Dari mereka bayi-bayi itu selalu saya bawa gitu. Tapi terakhir-terakhir ini pasti mereka juga harus sekolah, harus mungkin ada temannya, jadi mungkin mereka lebih suka di rumah. Dan saya tidak pergi untuk berlama-lama, tapi saya segera pulang. Dan saya tahu kalau saya udah pergi keluar kota, saya selalu menyiapkan waktu untuk mereka untuk bersama-sama gitu. Kakak sebagai pebisnis, pendidikan kepada anak, apakah akan meneruskan bisnis ini atau anak dibebaskan saja untuk cita-citanya? Iya, saya sih membebaskan mereka untuk menjadi apapun yang mereka ingin bercita-cita ingin menjadi apa gitu ya. Tapi saya berpesan selalu menjadi orang yang lakukan yang terbaik dan bertanggung jawab. Tapi anak itu kan melihat orang tuanya ya. Alhamdulillah anak saya yang pertama memang awalnya ingin jadi professional football player, tapi akhirnya aku mau jadi businessman aja, melanjutkan usaha mama gitu ya. Salah satunya kayaknya ini kopi yang produk ini mereka, ya. Iya. Dan anak saya yang kecil, Adam itu dia dari dulu suka mau jadi pilot. Emang dia tahu banyak tentang aero industri ya. Saya tetap mengencourage gitu. Tapi terakhir dia bilang saya mau jadi businessman aja. Jadi alhamdulillah saya udah tenang. Tapi ya namanya anak-anak ya mungkin nanti berubah, terserah. Yang penting mereka menjadi apapun tapi menjadi hamba Allah yang soleh. Amin. Gitu. Amin. Kak, ini pertanyaan yang terakhir, nggak terasa ya kita ngobrolnya. Iya, bener. Sebagai seorang perempuan, ini juga pasti banyak perempuan di luar sana yang tadi dengerin nih cerita kita dari mulai goes sampai kita cobain ini JJ Coffee dan produk-produk lainnya. Apa nih Kak pesan untuk perempuan-perempuan di Indonesia saat ini?
Teman-teman, wanita Indonesia, tetaplah berkarya, tetap semangat, dan yakin apapun yang kalian lakukan dengan hati tulus dan dengan doa, dengan support keluarga pasti berhasil. Oke, dengan hati tulus dan dengan doa pasti. Yang paling penting never give up ya Kak. Never give up, bener. Oke, Kak Julita M. Saragih, terima kasih, thank you banget. Udah diajakin goes, udah nyobain produknya. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Terima kasih, Gesmi. Semoga nanti next project kita ketemu lagi di ya. Lektoba Bike Adventure. Nah pemirsa, demikianlah perbincangan saya pada cerita wanita kali ini. Saya Gesmi Sitanggang, sampai jumpa. Kak, kita cobain dulu nih. Iya dong, coba nih home travel ya.